Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Kalau lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Baik, kita lanjutkan kembali membahas syarah Jurumiyah karya Al-Maqudi rahimahullah. Kita masih di pembahasan i'rab ya. Di definisi i'rab, tepatnya pada pembahasan ya, lafzan au takdiran. Dibuka kitabnya di halaman, kita tarik dulu ke matannya yang mendefinisikan tentang i'rab. Itu di halaman 35 ya. Baik, sudah ini ya, siap ya. Baik. Kita ingat definisi dari i'rab apa itu di matan, taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili adakhilati 'alaiha lafzan aw takdiran. Intinya i'rab adalah perubahan akhiran kata. Ya, kalim di sini maksudnya kata yang mu'rab ya. Berarti isim mu'rab dan fiil mu'rab. Liikhtilafil awamili, karena perbedaan amil, perubahan amil ya. Marfu amilnya dengan fiil ma'lum misalnya gitu ya. Kemudian nanti berubah lagi menjadi mansub, semula marfu sebagai fa'il, amilnya karena ada fiil ma'lum, nanti berubah jadi mansub jadi objek maf'ul bi karena amilnya berubah menjadi adanya fiil fa'il gitu. Nanti berubah jadi kasro i'rabnya karena amilnya adalah huruf jar. Jadi perubahan ikhtilaf amil ini yang menyebabkan apa? Terjadinya taghir gitu. Taghir awakhir kalim. Adakhila 'alaiha lafzan aw takdiran. Nah, ini yang sedang kita bahas. Dibuka di halaman setelahnya, yaitu perubahan itu kelihatan nampak secara lafaz ataupun tersembunyi. Ada yang jelas tersembunyi, gampangnya misalnya kalau pada isim ya, misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Jelas kan? Tapi ada yang tersembunyi, misalnya Al-Fata, Al-Fata, Al-Fata. Tersembunyi kan? Muqaddarah, dhamma muqaddarah, marfu'nya, nanti mansubnya fathah muqaddarah, majrurnya kasrah muqaddarah. Ini yang sedang kita bahas. Silakan dibuka di halaman setelahnya. Nah, di halaman 36 di paragraf yang kedua, kita sampai pada pembahasan takdiron, yaitu perubahan i'rab akhiran kata itu tidak kelihatan alias muqaddarah, tapi pada konteks sekarang pada lafaz yang akhirannya ada huruf cacat ya, gitu ya. Karena yang sebelumnya di paragraf atasnya itu konteksnya huruf cacatnya alif. Contohnya al-fata. Ya kan? Sekarang kita contohkan yang akhirannya ya. Baik, silakan, ada yang mau baca? Pertama, dibaca yang ini. Wa amma ma fi akhirihi ya yaun. Ada yang baca? Belum? Anda bacakan dulu. Ya, sambil disimak. Qala mu'alif ya, qala Asy'ari, pensarah mengatakan rahimahullah, wa amma ma fi akhirih yaun fayuqaddaru fihi raf'u wal khafdu wa yudharu fihi nasbu. Adapun isim atau lafaz yang mu'rab dengan akhiran ya, berarti huruf cacat ya. Fayuqaddaru fihi raf'u wal khafdu, maka kondisi i'rab marfu dan khafd itu majrur ya, sama. Marfu dan majrurnya dimuqaddarahkan, tetapi mansubnya dinampakkan alias normal. Normal ya. Baik.
Nahu contohnya qama al-qadhi. Ya, contohnya qama al-qadhi. Maka di sini al-qadhi sebagai apa? Fal qadhi fa'ilun bi qama. Dia fa'il karena sebab amilnya apa? Fi'il ma'lum qama. Gitu ya. Bi di situ namanya bi sababiyah. Diterjemahkannya bukan dengan tapi sebab, disebabkan gitu ya. Qama. Wa huwa marfu'un, maka fa'ilnya di sini marfu, yaitu bukan fa'ilnya. Qadinya marfu ya. Lafat al-qadi ya sebagai fa'il di sini marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah 'alal ya'i. Nah, i'rabnya marfu dengan dhammah tersembunyi karena ya. Akhirannya ya di situ. Alasannya kenapa? Di sini disebutkan enggak? Di sini tidak disebutkan alasannya ya. Karena apa? Litsiqal. Karena berat mengucapkannya. Kalau pada kasus al-fatha yang akhirannya alif, itu bukan karena berat, tapi karena memang alif tidak bisa diharokati. Istilahnya ta'adzur, dita'adzur. Karena uzur. Uzur yang apa? Yang tetap, yang disepakati. Alif tidak bisa diharokati. Kalau ini alasannya karena listiqol, ya beratnya pengucapan lisan orang Arab. Misalnya dipaksakan ya boleh aja sebenarnya, tapi berat. Qoma al-qadiyu misalnya, itu berat ya. Qoma al-qadiyu itu berat mengucapkannya, sehingga disembunyikan saja. Wa marartu bil qadi, contoh kasus yang ini langsung kasusnya majrur ya. Contoh yang majrur, wa marartu bil qadi, aku berpapasan, aku melewati uh, seorang hakim itu. Maka al-qadi di sini juga sama, nggak bisa dipaksakan al-qadi karena berat, ya listiqol. Fal qadi mahfudun, dia dimajrurkan, dia isim majrur, wa alamatul khafdi fihi kasratun muqaddaratun alal ya'i, dan tanda jarnya dengan kasroh tersembunyi di atas ya akhirannya tadi, huruf ya-nya, ya lazimah kan namanya. Kasus yang ketiga, ini yang boleh. Yuzhar aja, yuzhar, boleh ditampakkan. Wa ra'aitul qadiyya. Nah, ini sebagai dalil, sebagaimana Ana sampaikan di awal, bahwasanya harokat fathah itu harokat yang paling ringan. Sehingga di sini boleh ditampakkan harokat fathahnya. Baik. Kemudian kita lihat ra'aitu al-qadiyya, aku melihat seorang hakim itu. Fal qadiyya maf'ulun, maksudnya maf'ul bi ya, objek, wa huwa mansubun. Jadi maf'ul bi itu seringkali di kitab-kitab tertentu tidak disebut maf'ul bi, tapi maf'ul aja gitu. Artinya sama, maf'ul bi objek. Wa huwa mansubun wa alamatun nasbi fihi fathatun zahiratun, tanda nasabnya dengan fathah zahirah. Ya, jelas. Wa kadzalika aidan al-fi'lul mudhari. Nah, sebagaimana juga pada fi'il mudhari. Ingat di matan tadi apa definisi i'rab? Taghyiru awakhiril kalim. Nah, kalim di sini adalah khusus pada isim mu'rab dan fi'il mu'rab. Namanya juga i'rab kan, berarti kan kalimnya di sini maksudnya adalah lafaz-lafaz yang mu'rab. Kalau isim mu'rab berarti yang mana? Selain domir, selain isim-isim mabni ya, selain domir, selain isim isim mausul, selain istifham, selain isim syarat, selain isyarah ya. Ada 5 macam isim mabni itu ya. Kalau yang fi'il apa? Berarti yang mu'rab cuma fi'il mudhari yang mu'rab, yaitu fi'il mudhari yang tidak ada imbuhan nun taukid ataupun nun inas atau nun niswa. Baik, ya. Ini sekedar apa? Mengingat lagi. Ya, lanjutkan. Tadi sampai akhiran sini. Wa kadzalika aidan al-fi'lul mudhari. Demikian juga terjadi pada fi'il mudhari. Yakunul i'rabu fihi zahiran. Maka fi'il mudhari itu i'rabnya secara nampak. Umumnya ya. Umumnya secara nampak. Contohnya yadhhabu kan domahnya nampak ya, zahira. Kemudian berganti amil, lihat. Amilnya ada apa itu? Lan ya. Maka jadi yadhhaba. Ganti lagi amilnya lam. Jadi lam yadhhab.
semula marfu dengan doma, kemudian mansub dengan fathah, kemudian majzum dengan sukun. Karena ikhtilafil awamil, berubah-ubahnya amil. Wa yakunu muqaddaron idza kana fi akhirih alifun. Alifun ya benar ya. Tapi fil mudhari itu bisa juga mengalami muqaddarah. Tanda i'rabnya itu bisa juga kayak isim maksur ataupun isim manqus tadi ya. Ketika apa? Ketika fi'il mudhari'nya mu'tal akhir, akhirannya huruf cacat. Ada yang akhirannya alif, ada yang akhirannya cacatnya dengan ya, ada yang dengan waw. Gitu. Sebelum lanjut ada pertanyaan dulu sampai sini. Sebelum berganti halaman. Gitu ya. Jadi yang fi'il mudhari nanti juga bisa terkena i'rab muqaddarah ketika akhirannya alif. Ini sampelnya pakai alif di sini. Nanti kita baca penjelasan footnote-nya atau tahqiqnya. Kita lihat dulu di sini ada tahqiq apa aja yang bisa kita ambil faedah ya. Kita lihat mulai dari tahqiq nomor 3, 4, 5, 6. Kita cari yang paling bermanfaat penjelasannya. Nah, nomor 3 nih ya, ada faedah nih di sini. Nomor 3 tadi bahas apa? Pada syarahnya tadi bahas ini. Wa amma ma fi akhirih yaun. Lagi bahas ya isim yang isim mankus ya. Nah, ini lagi bahas isim mankus. Kita lihat sini. Apa penjelasannya? Nah, benar ya. Nomor 2 dulu berarti. Nomor 3. Nomor 2 itu isim maksur sudah lewat materi sebelumnya. Nomor 3 kita baca wa yutlaqu alaihil ismul manqusu. Maka definisi ini dikhususkan, dimutlakkan atau ya dimutlakkannya, ditetapkan sebagai isim manqus. Dimutlakkan untuk isim manqus. Mutlak itu apa sih artinya? Ya, mutlak. Ya, maknanya mutlak itu ya secara umum gitu ya. Secara umumnya konsep seperti ini tuh ya isim manqus gitu. Wa huwa kullu ismin akhiruhu yaun lazimatun. Apa itu isim manqus? Setiap isim yang akhirannya ada ya lazimah, ya sukun. Wa tuqaddaru alaihi raf'u wal khafdu lissiqali. Nah, ini tadi yang Anda bahas ya. Dia dimuqaddarahkan rafa dan jarnya, majur dan marfu'nya muqaddarah lissiqal karena beratnya pengucapan orang Arab. Ingat orang Arab ya. Kalau orang Indonesia mungkin tidak sama aja ya. Kalau orang Indonesia ya sama aja, mau dibaca berat ringan kayaknya nggak begitu terbedakan. Watu zharu alaihil fathatu li khiffatiha. Adapun ketika mansub dengan fathah, maka boleh dinampakkan fathahnya tanpa muqaddarah li khiffatiha karena ringan pengucapannya. Ya, jelas ya. Di bawahnya ada kalimat lagi itu. Kemudian walam yadkurul musannifu al-wawa li'annahu la yujadu ismun fil lughatil arabiyyati akhiruhu wawun. Maksudnya gimana ini? Penulis, maksudnya pensarah ya, Al-Makudi tidak menyebutkan sampel isim mankus yang akhirannya dengan wawu. Paham ya? Tadi kan akhirannya fathah. Sudah kan? Al-Fatah itu kan? Benar ya? Al-Fatah itu isim maksur ya. Isim maksur. Yang akhirannya ya, isim mankus. Contohnya apa tadi? Di sini apa contohnya tadi? Kalau di kitab lain ada Al-Hadi, Ar-Romi gitu ya. Tadi di sini apa? Lupa di sini. Tadi di sini pakai contohnya Al-Qadi, ya, hakim. Nah, tapi kenapa nggak ada yang akhirannya wawu pada isim? Kalau pada fi'il ada nggak? Pada fi'il ada, contohnya yad'u.
Ya kan? Yaghzu berperang, yad'u berdoa. Ada, tapi pada isim nggak ada. Adanya cuma dua, isim maksur akhirannya alif, isim manqus akhirannya ya. Kenapa nggak ada akhirannya waw? Jawabannya di sini. Jawabannya apa? Li'annahu tadi ya walam yadkuril musannaful wawa li'annahu la yujadu ismun fil lughatil arabiyyati akhiruhu wawun. Penulis maksudnya pensarah Al-Makudi tidak menyebutkan wawu atau penulis matan juga bisa. Penulis matan Jurumiyah Ibnu Ajurum tidak menyebutkan wawu pada akhiran isim, tidak ada jenis isim yang akhirannya huruf wawu cacat karena tidak dijumpai isim dalam bahasa Arab yang akhirannya wawu. Ya, wawu sukun ya maksudnya. Ada nggak? Nggak ada ya. Yang wawu sukun ya, wawu huruf cacat yang sukun. Seperti tadi contohnya kalau alif al-fata, kalau ya tadi al-hadi atau al-qadi. Tapi yang wawu nggak ada. Itu alasannya karena nggak dijumpai menurut penelitian para ulama nahwu. Jelas? Sekarang kita baca footnote nomor 6. Tadi bagi bahas wa yakunu muqaddaron idza kana fi akhirih alifun. Ini lagi bahas ada fiil mudhari yang ternyata akhirannya itu cacat. Yang pertama dengan kasus alif. Contohnya yuk kita lihat. Kita lihat baca footnote-nya. Ada yang membacakan? Wa tuqaddaru alaihi dhammatu ka qawlihi ta'ala kalla innal insana la yarqa suratul alaq wal fathatu ka qawlihi ta'ala ma anzalna alaikal qur'ana litashqa wa yudhafu akhiruhu idza dakhala alaihi jazimun ka qawlihi ta'ala walam yakhsha illallah suratul taubah wa amal fi'lul mu'talu bil wawi wal fi'lul mu'talu bil ya'i fahazani tuqaddaru fihima ad-dhammatu faqat lil istiqali ka qawlihi ta'ala man kana yarju liqa Allahi suratul ankabut Ya. ka qawlihi ta'ala. Nah, Ustaz. Terus mana? Cukup dulu, sampai situ dulu. Nggak apa. Ya, syukuran jazakallahu berikutnya. Ini footnote tadi apa lagi menjelaskan. Ternyata tidak hanya pada isim, pada fiil juga terjadi yang namanya fiil mu'rab, fiil mudhari, tapi muqaddaro itu. Terjadi pada apa? Pada fiil mudhari yang akhirannya ada huruf cacat, huruf illat. Yang pertama lagi dibahas tadi apa? Yang pakai alif. Kita baca di sini penjelasannya, ditahqiq ya diluruskan, ditambahkan faedahnya oleh pentahqiq. Wa tuqaddaru alaihi dhammatu ka qaulihi ta'ala. Oh ternyata gini, akhirannya alif, huruf cacat pada fi'il mudhari. Kondisinya marfu. Fi'il mudhari'nya lagi kondisi kedudukan marfu dengan fi'il mudhari akhirannya itu alif, cacatnya dengan alif. Kita lihat ya. Ayatnya berbunyi di surah Al-Alaq ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, kalla innal insana la yatgha. Ketahuilah sesungguhnya manusia itu apa? Benar-benar melampaui batas. Mana fi'il mudhari mu'tal akhir dengan alif kondisi marfu dengan dhammah muqaddarah? Mana? Yatgha-nya saja ya. Yatgha-nya saja. La-nya di situ namanya lam taukid. Sungguh ya atau benar-benar. Lam taukid itu bisa nempel pada semua unsur penyusun kalimat. Bisa nempel pada huruf. Contohnya innal insana lafi khusrin. Dia nempel pada huruf jarfi. Ya kan? Innal insana lafi. Ciri khasnya dibaca fathah. Lam taukid itu dibaca fathah. Lafi khus dan dia tidak mempengaruhi i'rab. Lam taukid tidak mempengaruhi i'rab. Bukan alat penasab, bukan alat penjazm.
mempengaruhi makna saja, benar-benar atau sungguh-sungguh. Contohnya yang melekat pada huruf tadi apa? Innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia itu seluruhnya benar-benar dalam kerugian. Ya kan? Yang nempel pada isim apa? Eh, perlu dicari ya, yang nempel pada isim. Itu bisa dicek. Yang nempel pada fi'il ini contohnya. Kalla innal insana la yatagha. Nah, ini yatagha-nya akhirannya ada alif cacatnya, alif bengkok, alif lazimah itu, kemudian kondisinya marfu, dia fi'il mu'rab ya, fi'il mudhari yang mu'rab karena akhirannya huruf alif cacat, maka kita i'rabnya dengan dhammah muqaddarah. Sekarang ada yang kasusnya wal fathatu ka qaulihi ta'ala. Sekarang konteksnya dia fi'il mudhari mu'rab ya. Karena akhirannya alif huruf cacat, maka eh, dia mansubnya dengan fathah muqaddarah. Kita baca ayatnya. Allah Ta'ala berfirman, "Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa." Ya, di situ ma-nya ma apa itu? Nafiyah ya, tidak. Artinya apa? Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu litashqa, agar supaya dengan alasan kamu nanti bisa menjadi atau agar kamu menjadi susah, agar kamu tidak menjadi susah, lebih kurang maknanya gitu. Nitashko. Jadi kita sering dengar istilah masyaqqah ya, kesulitan. Tashko, agar kamu tidak kesusahan. Jadi Al-Quran ini diturunkan bukan membuat susah gitu ya. Sehingga ini lamnya lam apa ini? Nitashko, apa membuat mansub? Namanya lam apa? Lamukai, Ustaz. Lamukai atau lamu ta'lil, ada dua nama ya yang terkenal. Lamukai atau lam at-ta'lil. Ta'lil artinya alasan. Baik, di situ ya tashkonya akhirannya fathah muqaddar. Sekarang kasus berikutnya. Wa yudhafu akhiruhu idza dakhala alaihi jazimun. Ada juga kasus dia fi'il mudhari. Akhirannya juga huruf cacat dengan alif, tapi kemasukan alat penjazm. Contohnya pada ayat walam yakhsha illallaha pada surat At-Taubah ayat 18, artinya apa? Tidaklah dia takut kepada siapapun selain kepada Allah, kecuali kepada Allah. Ya, ini lagi bahas orang-orang yang memakmurkan masjid. Ya, ini ayatnya panjang, nanti silakan dibuka. Ayatnya panjang, lagi bahas orang-orang yang memakmurkan masjid, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan dia ciri khasnya apa? Sifatnya tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Di sini yakhsha, aslinya itu ada alif bengkoknya. Jadi kalau ditulis nanti panjang, dibengkokkan lagi. Yakhsha gitu ya. Nah, ini alif bengkoknya dihapus, hadful akhir, karena kena alat penjazm yaitu la. Paham ya? Ini konteksnya yang kena alat penjazm. Masih ada lagi. Wa ammal fi'lul mu'tal bil wawi, adapun fi'il yang cacatnya dengan huruf wawu, ingat terjadinya hanya pada fi'il. Pada isim nggak ada ya. Isim tidak ada yang isim mu'rab ya. Tidak ada yang akhirannya dengan huruf cacat wawu. Sebagaimana tadi dijelaskan oleh pentahqiq. Adanya cuma akhiran alif yaitu isim maksur dan akhiran ya sukun yaitu isim manqus. Lanjut ya. Adapun yang cacat dengan wawu wal fi'lul mu'tal bil ya, keduanya yang mu'tal dengan wawu dan ya, fahadzani tuqaddaru fihima ad-dhammah faqat lil istisqali ka qaulihi ta'ala. Nah, untuk konteks fi'il mudhari yang cacat dengan wawu, bayangkannya begini. Yang wawu bayangkannya yad'u, sudah berdoa. Yad'u panjangnya ada wawunya setelah ainnya. Yad'u sudah. Yang fi'il mu'tal dengan ya apa? Yang gampang. Yahdi gitu ya. Yahdi sudah kebayang ya. Yad'u dengan yahdi bayangkan sudah.
Fahadani tuqaddaru, kita ulang lagi. Fahadani keduanya, yad'u dengan yahdi tadi, tuqaddaru fihi ma ad-dhammah faqat. Dia dimuqaddarahkan ketika domah saja. Maksudnya gimana? Ya maksudnya ketika marfu, ya, dia domah muqaddarah. Dua-duanya. Berarti nggak boleh dibaca yad'u, salah. Terus satu lagi, yahdiyu juga salah. Apa alasannya? Listisqal, karena beratnya pengucapan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Man kana yarju liqa Allahi." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, mana fiil yang dimaksud? Mana yang akhirannya waw? Yarju, ya kan? Roja, yarju. Nah, di sini marfu dia, tapi dengan akhiran waw sehingga dibaca nanti dhammah muqaddar. Lanjut. Yang ayat lain kaqauli ta'ala wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Mana yang dimaksud ini? Fi'il mudhari akhirannya dengan apa tadi? Ya, ya. Mu'tal cacat dengan ya, yaitu apa? Marfu, ya. Marfu yaitu tahdi. Tahdi sini marfu. Dhammah muqaddarah. Nah, ini muqaddarah ya. Masih lanjut sedikit lagi. Yang tidak muqaddarahnya ini masih footnote. Sambungannya nih Anda bacakan dari atas dulu. Sambungannya. Wa tudharu al-fathatu, sedangkan yang tandanya tidak muqaddarah pada fi'il mudhari yang cacat akhirannya tadi, yang dengan ya sama dengan wawu tadi, yad'u sama yahdi. Ada juga yang tidak dimuqaddarahkan tapi tuzhar, dinampakkan fathahnya. Ya, kita baca ke bawah lagi, sedikit lagi. Dinampakkan fathahnya, contohnya nahu, oh bukan sini, ke footnote-nya. Kalau ini syarah, ke footnote-nya. Nah, belum selesai kan tadi. Li khiffatiha alaihima ka qaulihi ta'ala. Dia bisa dinampakkan harokatnya, fathah tadi ya. Tudhar al-fathah, fathahnya dinampakkan li khiffah, karena ringan pengucapannya seperti pada firman apa? Lan nad'uwa. Nah, ya. Nad'uwa, boleh. Lan nad'uwa min dunihi ilahan. Itu boleh. Kami tidak akan menyembah kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Gitu ya. Surat Al-Kahfi ya. Nah, atau ayat yang lain juga ada. Lan tughniya anhum amwaluhum. Tughniya. Ya, itu. Jadi boleh tughniya karena ringan. Fathah itu ringan. Ini dikit lagi ya. Wa yuhzafu akhiruhuma idza dakhala alaihi majazimun. Tapi akhiran dari fiil-fiil yang cacat dengan waw dan ya tadi itu bisa dihapus akhiran cacatnya ketika kemasukan alat penjazm. Contoh yang waw, fiil mudhari mu'tal dengan waw, contohnya fala tad'u, pendek. Aslinya kan panjang, tad'u gitu kan. Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Karena la-nya di sini la nahi ya, melarang. Janganlah engkau menyembah kepada Tuhan selain Allah bersamaan engkau menyembah Allah. Nggak boleh berbuat syirik ya. Ayat yang lain ini dalil fil mudhari mu'tal dengan akhiran ya, kemudian dihapus ya-nya, ya cacatnya karena kemasukan ala penjazm yaitu lamma. Kalla lamma yaqdima, pendek ya. Yaqdima amaro. Ya. Ini surat apa ini? Abasa ayat 23. Lihat yaqdinya dipendekkan, tidak panjang karena huruf ya cacatnya dihapus karena alat penjazm lamma. Mungkin itu, apalagi faedahnya di sini. Wa ammal jaru la yadkhulul af'al. Adapun konteks majrur tidak masuk pada pembahasan fiil. Gitu ya. Cukup faedahnya ini, tahqiqnya lumayan panjang. Berarti kita keputus di pembahasan tadi.
konsep apa? Takdiron muqaddarah pada fi'il mudhari. Itu ya sampai situ dulu ya. Konsep takdiron muqaddarah, takdiron itu muqaddarah pada fi'il mudhari. Sudah sampai situ dulu. Silakan ada pertanyaan. Ada yang mengganjal nggak tadi kaidahnya? Kalau ada yang mengganjal berarti memang itu pendapat pensara ya. Mungkin yang berbeda dari yang kita dapati di misalnya di kitab Muyasar atau di Mulakhos atau kitab-kitab nahwu lainnya, berarti memang ada perbedaan pendapat antara pensara. Ya. Baik. Ada yang berbeda nggak kaidahnya dengan yang kita sudah pahami sebelumnya? Kayaknya nggak ada ya, sama ya. Ini masih sama. Eh, Bahkan ada faedah-faedah tambahan yang tadi disebutkan, ditegaskan oleh pentahqiq. Ya. Seperti apa tadi faedah barunya? Tidak ada pada isim yang berakhiran waw cacat, huruf cacat. Yang ada adalah isim berakhiran, isim mu'rab ya. Isim mu'rab berakhiran alif cacat, alif bengkok, yaitu isim maksur. Dan ya, sukun atau huruf cacat ya, itu isim mankus. Dan tidak ada wawu karena tidak dijumpai penelitiannya oleh para ulama ahli nahwu. Itu faedah tambahan dari pentahqiq. Mungkin cukup jika tidak ada pertanyaan. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.